dari nomor 1 ya. Bahasa Arab dari jam siapa ini. Nah, ini berkaitan dengan untuk menanyakan suatu benda ya. Ini milik siapa gitu kan. Ini sudah disinggung ya sebelumnya. Kalau misalnya lupa lagi untuk poinnya ini, kita catatan aja di buku ya. Ini sebenarnya ini materi awal diberikannya di buku bab 6 halaman 31. Kalau ada yang lupa tentang materi yang ini, kenapa ditanyakan lagi di bab 7? Bab 6, bab 5. Bab 5. Ya, jadi ini materi ini di bab 5 halaman 31. Maaf. Bab 5 halaman 31 di buku ya materinya. Kenapa ditanyakan lagi di bab 6 ya? Karena di bab 6 masih ada redaksi atau ungkapan seperti ini. Bagaimana cara untuk menanyakan benda milik siapa ini gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di bab 5 halaman 31 itu kalau menanyakan buku siapa ini berarti bagaimana? Buku dulu, buku ya. Buku itu bahasa Arabnya apa? Kitab ya. Ini di bab 5 halaman 31. Ada yang ada gambarnya. Nah, di situ kan menanyakan buku siapa ini berarti kitabuman hadza. Nah, jadi buku man siapa hadza ini. Ini sesuai dengan terjemahnya kebetulan ya. Ini sangat mudah. Kitabuman hadza. Akan tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa kata kitabunya bendanya itu tidak boleh pakai tanwin ya. Itu yang harus digarisbawahi. Kenapa dia tidak boleh pakai tanwin? Karena dia itu kedudukannya sebagai mudhof. Di mana mudhof itu tidak boleh memakai aksesoris alif lam ataupun tanwin ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktekkan ini ke soal ini. Bahasa Arab dari jam siapa ini adalah sa'atu man hadza atau hadhihi. Hadhihi ya. Nah, sekarang karena buku tadi kan contohnya buku ya. Buku itu mudzakkar atau apa muannas? Mudzakkar, buku, kitabun, mudzakkar ya. Karena ujungnya ba. Kitabu ujungnya ba. Ba itu bukan ta marbutoh. Gitu. Jadi ya sudah kita ganti saja hazanya dengan hazihi. Berarti yang benar yang mana ini? Yang C ya. Sa'atu man hazihi. Yang A salahnya di mana? Haza harusnya hazihi. Yang B haza dan sa'atunya pakai tanwin. Ada dua kesalahan. Yang B sa'atunya pakai tanwin, hazanya tidak pakai hazihi. Padahal seharusnya kalau untuk muannas pakainya hazihi. Gitu ya. Sekarang yang C sudah benar, yang B salahnya apa? Tanwin saja ya. Ini dalam konteks mempelajari bahasa Arab yang benar strukturnya. Kalau dalam konteks berbicara mah ya bebas-bebas aja, bahkan sangat jauh sekali ya dari aturan-aturan seperti ini. Kalau saya mendengar ya orang Arab juga berbicara juga tidak semua mereka paham bahasa Arab aslinya, kecuali kalau kayak syekh-syekhnya itu ya, ulamanya kiainya itu pasti ketika berorasi berpidato menggunakan bahasa Arab yang fusha, yang benar ya, sesuai dengan kaidah bakunya. Kita aja bahasa Indonesia kan kita kalau berbicara tidak selamanya baku. Tapi kalau menulis di tulisan ilmiah ataupun berpidato
resmi pakainya bahasa baku itu. Nah, yang kita pelajari di sini apa? Yang kita pelajari bahasa resminya. Karena kalau bahasa yang tidak resmi itu tidak perlu dipelajari. Tinggal sering aja berbicara dengan orang Arab. Pasti bisa. Nah, seperti itu. Nah, karena ini kan tujuannya untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Dimana Al-Quran itu super baku bahasanya. Jadi, kalau teks-teks biasa kita sudah bisa, nanti Al-Quran lebih tinggi lagi sastranya. Mengejarnya ke sana. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Bahasa Arab dari setrika hamid baru. Setrika hamid. Nah, di sini kita garis bawahi ya. Yang pertama kita harus tahu dulu terjemahnya. Setrika itu apa bahasa Arabnya? Mikwatun. Satu-satu hamid, hamidun. Baru jadidun. Atau kalau muannasnya jadi datun. Nah, sekarang sudah tahu terjemahnya ya. Tinggal kalau sudah tahu terjemahnya, kebetulan di sini kan walaupun tahu terjemahnya tidak akan bisa menjawab soal kalau hanya tahu terjemahnya ya. Karena sama semuanya mengandung kata mikwatun, mengandung kata hamid, mengandung kata jadi. Tapi di sini kita melihatnya seperti ini. Setrika hamid itu hubungannya apa? Nah, harus ingat ya, setrika hamid itu barangnya ada setrika dengan hamid atau setrika aja? Setrika aja kan barangnya, walaupun katanya ada 2, tapi barangnya cuma 1, setrika. Hanya setrikanya itu milik siapa? Milik hamid. Berarti kalau ada struktur yang seperti itu, susunan seperti itu, setrika hamid, buku guru, kemudian pintu masjid, pintu sekolah dan seterusnya, kepala sekolah dan seterusnya, itu kan susunannya sama. Apa namanya? Mudhof ilaih. Nah, itu mudhof ilaih ya. Itu bisa dilihat lagi. Nanti saya akan mengupload ini di Google Drive ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada hilang file-filenya bisa diakses lagi oleh Bapak dan Ibu dari awal sampai yang ini. Nah, sekarang berarti kalau strukturnya mudhof ilaih, mudhof itu harus apa? Ini sekalian mengulang aja ya. Mudhof itu harus apa? Tidak boleh apa dia? Mudhof itu tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam ya. Nah, di sini yang menjadi mudhof itu kan pasti yang pertama mikwatun. Nah, mikwatun ini ketentuannya dia tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Di sini berarti kalau kita ingin menghapus beberapa opsi, yang mana yang salah? B dan D sudah pasti salah kalau belum tahu aturan mudhof ya. Karena ada tanwinnya, mikwatun sama mikwatun ya. Nah, kemudian mudhof ilaih sekarang. Mudhof ilaih itu ketentuannya harus bagaimana harokat ujungnya? Kasroh atau kasrotain. Berarti antara A dan C sama juga ya. Masih sama itu, masih sama. Mikwatu hamidin. Dua-duanya sudah benar ya. Kalau hanya sebatas mudhof ilaih. Nah, sekarang baru itu menjelaskan hamid atau menjelaskan setrika? Setrika ya. Karena baru di sini menjelaskan setrika, bukan menjelaskan hamid, maka dia itu berarti sebagai khobar kan? Dari siapa? Dari mikwatu. Mikwatu itu selain jadi mudhof, tadi juga merangkap sebagai mubtada. Jadi dia harus sama. Kalau mikwatunya kan mudzakkar muannas. Mikwatu ujungnya dilihat. Muannas, tak marbutoh. Berarti yang sesuai itu jadidun atau jadidatun. Nah, di sini harus ada kesesuaian jadidatun. Muannas dengan muannas lagi. Berarti kesimpulannya yang benar yang mana? Yang C ya. Mikwatu hamidin jadidatun. Jadi pelajarannya adalah bahwa antara mikwatun yang dijelaskan dengan yang menjelaskan harus sama. Harus sama-sama muannas, ujungnya pakai tak bulat, tak marbutoh. Mikwatun pakai tak marbutoh, jadidatun pakai tak marbutoh.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita masuk ke nomor 3. Manakah kalimat yang tepat? Nah, ini masih sama, menanyakan konsep yang sama dengan nomor 2 ya, sebenarnya. Yang A, sayyaratul mudiri sari'atun. Sayyaratul mudiri artinya apa? Mobil mudir, kepala sekolah, sari'atun cepat. Sari'un atau sari'atun itu cepat artinya. Yang A benar atau salah? Nah, yang A, sayyaratunya mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa tahu muannas? Karena tamar butoh ya. Nah, ini kan sayyaratul mudir itu artinya mobil kepala sekolah. Mobil kepala sekolah itu sama saja dengan tadi setrika Hamid kan, strukturnya setrika milik Hamid. Kalau mobil kepala sekolah maksudnya juga sama kan, mobil milik kepala sekolah. Berarti ini juga strukturnya sama, mudhof dan mudhof ilaih. Sama juga dengan yang tadi, mudhof itu kata yang pertama ya, sayyaratunya itu tidak boleh pakai tanwin. Di sini sayyaratunya pakai tanwin atau enggak? Tidak ya, yang nomor 3A. Nah, mudhof ilaih harus kasroh atau kasrotain ya. Kebetulan ada alif lam di sini. Jadi tidak boleh ada tanwinnya ya. Sayyaratul mudiri, tidak mudirin. Sari'atun sebagai apa? Sebagai khobar dari sayyaratul. Nah, apakah sudah sesuai sari'atunnya dengan sayyaratunnya? Sesuai dari segi sama-sama mu'annas, sama-sama pakai tak marbutoh. Sekarang kita cek jawaban yang lainnya. Yang B, sayyaratul mudiri sari'un. Sarahnya di mana ini? Sari'un, tidak pakai apa? Tak marbutoh, nggak ada ya di sini. Nggak ada tak marbutoh. Salah itu. Sekarang yang C, ini C-nya ada 2. C yang sebenarnya nih. Sayyaratul mudiru sari'atun. Mudirunya harusnya kan mudhof ilaih itu harus apa? Kasroh ya. Kasroh, ingat aja. Mudhof ilaih harus kasroh. Itu harusnya mudiri. Sari'atunnya sudah benar. Yang C salahnya yang D, maaf, yang D. Ini D yang D salahnya mana? Mudiru sama sari'un salah. Ya. Ini masih normal aja sih. Sekarang nomor 4. Nah, ini mulai nih. Saya tanyakan lagi. Al-idru. Nah, di sini kita belajar konsep mudzakkar muannas lebih dalam ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau mudzakkar itu kalau tidak ada tak marbutoh, ujungnya kalau muannas itu kalau ada tak marbutoh. Tapi ada kata yang tidak ada tak marbutoh, tapi dia masuknya muannas dan kata itu harus dihafalkan. Harus tahulah gitu ya. Di antaranya yaitu kata al-idru. Nah, bisa dilihat di materi slide sebelumnya ya. Idru ini, panci ini masuknya mu'annas. Orang Arab mengatakan dia ini mu'annas gitu kan. Berarti kalau kita tahu ini mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Nah, kira-kira jawaban A sampai B di sini opsinya yang mana yang mu'annas? Yang ada tamar butohnya. Kabirun, kabirotun, jadidun, harun. Kabirotun. Kabirun ujungnya apa? Ro ya. Ro itu masuknya tidak ada tamar butoh. Kabirotun berarti dia mu'annas. Betul ya, ini yang jawabannya yang B. Jadidun bukan mu'annas, baru bukan mu'annas nih. Harun juga bukan mu'annas. Artinya walaupun tidak tahu terjemahnya di sini kita sudah bisa memilih ya. Karena kita tahu bahwa al-idru itu mu'annas. Jadi jangan terjebak di sini. Al-idru kan dia tidak ada tamar butohnya.
Jangan kita anggap dia sebagai mudzakkar, karena ini harus dihafal, ada beberapa kata tertentu yang maksudnya muannas ya. Ada pertanyaan dulu. Sekarang nomor 5 kalau tidak ada pertanyaan. Ini nomor 5. Al-qamaru, bulan. Nah, bulan itu maksudnya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar ya. Bulan mah mudzakkar, kalau matahari muannas. Maka bulan sifatnya apa di sini? Khobarnya kabiratun, ba'idatun, jamilatun, jamilun. Jamilun ya. Kenapa? Karena mudzakkar. Kalau kabiratun kan ada tak marbutohnya. Itu salah. Ba'idatun ada tak marbutohnya. Jamilatun ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak yang bulat ya. Nah, jamilun tidak ada. Berarti al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ini ngecek aja nih. Kalau ba'idun artinya apa? Ba'idatun. Yang B artinya apa? Ba'idun, ba'idatun. Ba'id itu jauh. Ya, ba'idun jauh. Kabiratun besar. Yang di nomor 4 tadi ada kata harun, artinya apa? Panas. Oke, sambil mengingat lagi. Ada pertanyaan dulu nomor 5? Tidak ada ya? Kalau ada silakan. Nomor 6, yang ini yang bukan jar. Yang bukan arti huruf jar li. Nah, di sini ke ya, karena li itu artinya kan milik ya. Milik, bagi atau kepunyaan. Milik dengan kepunyaan itu sama. Tapi ke itu harusnya apa? Yang artinya ke ila. Min dari ila ke minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Bukan li ya, kalau itu milik bagi punya atau ada karena, tapi di sini tidak dimasukkan. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kedudukan lafaz lillah pada alhamdulillahi adalah, nah ini yang kemarin dibahas. Alhamdulillah itu coba diterjemahkan. Alhamdulillahi artinya apa? Segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah. Nah, sekarang lillahi di sini yang ditanyakan. Milik Allah. Lillahi itu sebenarnya ada terdiri dari berapa kata? 2 ya. Jadi lillahi itu bukan satu kata. Dia itu jadi 2 kata. Li dan Allah. Jadi kalau li masuk ke dalam kata Allah, jadi lillah. Hurufnya jadi lebih sedikit. Kalau di depannya ada alifnya, berarti dibacanya Allah. Itu satu kata kalau Allah. Kalau lillah, berarti itu 2 kata. Li artinya milik, Allahi Allah. Jadi milik Allah. Berarti li itu kan huruf jar dan Allahi sebagai majrurnya. Jadi jawabannya adalah B. Yang namanya majrur itu ujungnya harus bagaimana? Kasro ya. Ya, di sini harus kasro. Sekarang nomor 8. Bahasa Arab dari buku itu milik guru. Itunya nggak usah diterjemahin. Yang tepat adalah buku milik guru. Buku bahasa Arabnya kitabun atau al-kitabu, karena dia kan mau dijadikan sebagai mubtada. Kalimat pertama, kata pertama ya, yang dijelaskan harus pakai alif lam kan aturannya. Jadi semuanya pakai kata al-kitabu. Milik itu bahasa Arabnya apa? Li. Guru itu al-mudarris ya. Nah, sekarang yang sudah pasti salah apa di sini? C sama D, menggunakan min ya. Min itu artinya dari, sedangkan di sini itu milik. Dan yang ditanyakan itu milik.
Bukan buku itu dari guru ya, tapi buku itu milik guru. Berarti yang benar A atau B? Yang A itu al-kitabu lil mudarrisu, yang B itu al-kitabu lil mudarrisi. Nah, sekarang huruf jar, semua huruf jar itu pasti membuat harkat ujungnya, ujung kata setelahnya menjadi kasroh. Seperti tadi aja, lillahi. Enggak dibaca lillahu. Salah kalau lillahu atau lillaha. Tapi harus dibaca lillahi, kasroh. Ini juga li masuk ke al-mudarris, ujungnya harus kasroh juga. Gitu ya. Berarti ba di sini, B di sini benar ya. Al-kitabu lil mudarrisi. Nah, ya. Nah, sekarang yang nomor 9. Ini untuk pencinta kopi. Kopi itu nikmat. Ini yang bisa kita terjemah. Kopi nikmat. Yang tepat adalah bahasa Arabnya kopi apa? Asyayu atau al-qahwatu? Al-qahwatu. Ya, jadi kalau asyayu itu temannya kopi, teh. Asyayu itu artinya teh, kalau al-qahwatu artinya kopi. Ya, berarti yang A sama B dah pasti salah. Gitu ya. Sekarang yang C sama D nih. Nah, al-qahwatu dilihat ujungnya ada tak marbutoh enggak? Ujungnya tak bulat ya. Tuh, ujungnya. Nah, maka penjelasannya, khobarnya, penjelasannya juga harus sama muannas. Berarti yang benar itu al-qahwatu lazizatun. Lazizatun ya. Ini yang ini tuh memuji ini sebenarnya memuji kosakata juga ya. Ini kosakata baru soalnya al-qahwatu. Sama kesesuaian mudzakkar muannas. Ya, pertanyaan nomor 9. Kalau tidak ada kita masuk ke nomor 10. Bahasa Arab dari mobil Yasir sangat bagus. Saya rotu ya mobil Yasir. Nah, ingat lagi kayak tadi. Mobil Yasir itu mobil milik Yasir, berarti yang satu sebagai mudhof, yang satu sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh pakai tanwin dan alif lam. Nah, di sini kebetulan semuanya sama ya. Saya rotu Yasirin, saya rotu ya sama. Ya, saya rotu Yasirinnya sama. Saya rotu tidak pakai domah ya karena mubtada, tidak pakai tanwin karena mudhof, Yasirin mudhof ilaih. Nah, sekarang jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Nah, berarti yang benar yang mana nih? Yang B ya. Nah, kenapa yang D salah nih? Maaf. Ini kurang bagus ya soalnya. Harusnya di sini pakai jadi nggak jadi menguji kata sangatnya. Harusnya yang D itu pakai apa? Ini ada yang sama nih. Yang D sama C sama ya. Persis itu salah soalnya. Jadi yang benar itu adalah B. Karena sangat itu di sini bahasa Arabnya adalah jiddan. Nah, ini. Aidon itu juga. Aidon itu sudah ada di halaman di bab berapa? Bab 6 ya. Makanya dimasukin ke sini. Bab 6 halaman 33 tuh. Ada kata aidon. Makanya dimasukin di sini. Bab 6 halaman 33. Ahia aidon muhandisatun, yang ada gambar anaknya dan dokter ya, insinyur. Ahia aidon muhandisatun. Aidon itu juga artinya. Jadi ada dua kosakata baru nih di sini. Jiddan sama aidon ya. Oke, sudah selesai ini sampai pilihan gandanya. Nomor 6. Nomor 6D. Oh iya, ini arti dari huruf jar. Nah, huruf jarli itu artinya yang pertama milik ya, kedua bagi, kemudian yang ketiga itu ada karena. Itu huruf jarli.
Nah, di sini ada milik, ada ke, ada bagi, ada punyaan. Milik sama kepunyaan artinya sama nggak? Sama ya, bisa dimenggantikan. Sekarang kalau misalnya ke, nah di sini ke itu arti dari li bukan? Bukan ya. Itu harusnya ke itu arti dari ila. Jadi ini buah hafalan aja. Li itu artinya apa gitu. Kalau tahu pasti kita bisa menjawabnya. Kalau nggak salah ini ada ya di slide yang ke slide pertemuan kemarin. Slide yang pertemuan kemarin. Sudah jelas? Jadi kita bisa mengatakan nih misalnya di sini misalnya di nomor berapa tadi? Alhamdulillah ya. Berarti nerjemahnya bisa bagaimana? Alhamdulillah segala puji bagi Allah bisa. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji kepunyaan bisa juga kan artinya. Tapi kalau diartikan ke salah kan? Ke itu untuk ilah. Nah, sudah jelas. Sekarang kita masuk ke sini nomor 1. Jam guru perempuan sangat bagus. Coba apa? Jam guru. Satu guru perempuan bahasa Arabnya. Mudarisati pakai ini, pakai alif lam boleh. Sa'atul, kalau pakai alif lam gimana ujungnya? Sa'atul mudarisati sangat bagus. Bagus dulu ya. Jamilatun jiddan. Sa'atul mudarrisati jamilatun jiddan. Bisa menulisnya? Saya nggak bawa pulpen ini, pulpen elektronik. Sa'atul mudarrisati jamilatun jiddan ya. Sa'atul mudarrisati jamilatun jiddan. Kenapa dibacanya sa'atu, tidak sa'ati? Ayo, kenapa? Kalau kata pertama itu kan biasanya sebagai mubtada ya. Berarti mubtada itu ketentuannya harus rofa ya, harus domah gitu. Sa'atu bacanya. Sekarang al-mudarrisati. Al-mudarrisatinya sebagai apa? Mudhof ilaih, karena artinya kan jam guru, yang guru perempuan ya, jam guru, jam milik guru, berarti jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus gimana ujungnya? Kasroh. Jadi tidak boleh mudarrisatu, sa'atul mudarrisati. Nah, sekarang untuk sangatnya di sini biasanya di akhir, jiddan itu biasanya di akhir terjemahnya. Bagus dulu diterjemahkan. Bagus bahasa Arabnya apa? Jamil ya, jamil, tapi dia kan untuk sa'atun, untuk mu'anas. Berarti jamilatun, sa'atul mudarrisati jamilatun jiddan ya. Nah, seperti itu. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Nanti saya tulis di sini aja.